adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana proses mata kita bisa melihat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita kan telah mempelajari sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cahaya berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ketika kalian sedang bermain di halaman, mata kalian ditutup kain dan harus mencari teman, apakah kalian bisa melihat? Kalian tidak bisa melihat karena gelap. Mengapa jika gelap kalian tidak bisa melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata kita bisa melihat benda. Tahukah adik-adik bahwa mata kita memiliki beberapa bagian loh? Mata kita terdiri dari bagian luar dan bagian dalam, dan setiap bagian memiliki bagian lagi dan mempunyai fungsinya masing-masing. Pertama-tama kita akan menjelajahi bagian mata luar beserta fungsinya. Bagian mata luar adalah bagian-bagian dari mata yang bisa kita lihat dari luar tanpa bantuan alat. Ya, meskipun sederhana, bagian luar mata punya peran penting untuk melindungi dan membantu kerja mata saat melihat. Coba perhatikan gambar ini. Pernahkah adik-adik berkeringat di dahi? Mengapa keringat pada dahi tidak bisa masuk ke mata? Ya, itu semua karena fungsi alis untuk melindungi mata dari air dan keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Coba perhatikan gambar ini. Bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu, kotoran, dan cahaya terang. Bulu mata juga akan refleks menutup saat ada benda yang terlalu dekat. Coba lihat gambar ini. Pupil terletak pada bagian tengah mata. Pupil berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke mata. Pada saat terang, pupil mengecil. Saat gelap, pupil membesar. Pernahkah kalian memperhatikan bagian bulat berwarna hitam atau coklat pada mata teman kalian? Coba lihat gambar ini. Iris berfungsi untuk memberi warna pada mata, misalnya biru, coklat, atau hitam. Iris juga berfungsi untuk mengatur ukuran pupil dengan cara mengembang atau mengecil. Coba lihat gambar ini. Sklera adalah bagian putih pada mata. Bagian ini berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam dan menjaga bentuk bola mata tetap bulat. Lihat gambar ini. Coba rasakan jika kalian tidak berkedip dalam waktu yang cukup lama. Misalnya 1 menit deh. Bukankah mata kalian terasa perih? Maka demikian, fungsi dari lipatan mata adalah untuk melindungi bola mata dari kotoran, cahaya terang, dan menjaga kelembapan mata dengan cara berkedip. Lihat gambar ini. Bagian mata dalam adalah bagian-bagian yang ada di dalam bola mata yang bekerja sama untuk menangkap cahaya dan membantu kita untuk melihat benda di sekitar kita. Nah, lihat gambar ini. Kornea adalah lapisan bening di bagian paling depan mata. Kornea berfungsi untuk membantu kita menangkap cahaya dari luar dan memfokuskan cahaya agar masuk ke mata. Nah, lihat gambar ini. Lensa mata berada di belakang pupil. Fungsinya yaitu untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Nah, sedangkan retina adalah lapisan tipis yang berada di bagian dalam belakang mata. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya dan menyampaikan informasi ke saraf mata. Nah, otot siliaris berperan untuk mengatur ketebalan lensa mata. Pernahkah kalian melihat benda jauh atau dekat? Pada kejadian ini, otot siliaris akan menyesuaikan bentuk lensa agar tetap fokus. Bagian mata dalam yang terakhir yaitu saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina dan menghubungkan ke bagian otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi benda yang kita lihat. Nah, sekarang coba pikirkan ya adik-adik, apa yang terjadi jika salah satu bagian dari mata kita tidak berfungsi dengan baik? Carilah jawaban dari pertanyaan tersebut dan sampaikan di depan kelas saat berjumpa. Sekarang kita akan mempelajari hal yang paling penting pada topik ini. Tahukah
adik-adik kita akan mempelajari apa? Ya, benar, kita akan mempelajari bagaimana proses mata bisa melihat. Coba deh adik-adik lihat di sekeliling. Wah, adik-adik bisa melihat benda-benda seperti buku, pensil, dan bahkan teman-teman kita. Tapi adik-adik tahu nggak bagaimana sih cara mata kita bisa melihat semua itu? Yuk simak penjelasan Kak Intan. Begini prosesnya. Pertama, cahaya dari benda masuk ke mata kita lewat kornea. Kedua, setelah itu cahaya melewati lubang kecil di tengah mata yang namanya pupil. Ketiga, cahaya akan melewati lensa mata dan akan diteruskan menuju retina. Keempat, bayangan dari lensa mata akan ditangkap retina berbentuk nyata, terbalik, dan diperkecil. Kelima, sinyal bayangan diteruskan ke otak lewat saraf mata. Keenam, setelah sinyal bayangan diterima oleh otak, otak kita yang pintar akan membaca sinyal itu dan memberitahu kita, oh itu pensil, oh itu buku, dan seterusnya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai pertama, bagian mata luar beserta fungsinya, dua, bagian mata dalam beserta fungsinya, serta ketiga, bagaimana proses mata kita bisa melihat. Terima kasih adik-adik sudah belajar bersama Kak Intan hari ini. Jangan lupa setelah video ini berakhir, kita akan bermain kuis untuk mengukur pengetahuan adik-adik setelah belajar melalui video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Dadah!